Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmatnya kita masih diberikan kenikmatan olehnya. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Saya Abdul Aziz Sutadi dari kelas IAT 4B. Di video kali ini saya akan menjelaskan hasil bacaan saya pada dua buku, yaitu Rekonstruksi Sejarah Al-Quran dan The History of Quranic Text. Video ini ditujukan untuk tugas mata kuliah kajian tarikh Al-Quran yang diampu oleh Bapak Muhammad Yahya. Seperti yang kita ketahui, Al-Quran turun berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, apakah Al-Quran turun langsung berbentuk mushaf, atau turun berbentuk kulit, atau tidak berbentuk? Di buku ini dituliskan, Ibnu Ishaq pernah menulis Al-Quran turun ke langit terbawah atau Baitul Izzah, kemudian turun ke bumi sesuai ketentuannya. Ini juga menunjukkan bahwa Al-Quran turun dalam kondisi tertentu. Penting bagi kita mengetahui asbabun nuzul sebuah ayat agar kita tidak salah kaprah menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Di buku ini juga dituliskan sahabat-sahabat pernah bertanya kepada Rasul tentang kondisinya ketika wahyu turun. Al-Harits bin Hisham bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana wahyu itu sampai kepadamu?" Rasul menjawab, "Kadang-kadang seperti lonceng, dan itu sesuatu yang dahsyat yang sampai pada saya. Kemudian lenyap dan saya dapat mengulanginya. Kadang malaikat hadir dalam jelmaan manusia dan berkata padaku, dan saya dapat mengulanginya." Aisyah juga pernah berkata, sungguh aku pernah melihat Nabi saat wahyu turun kepadanya, di mana pada hari itu beliau merasa kedinginan sebelum wahyu berhenti dan dahinya penuh keringat. Ini menunjukkan bahwa turunnya wahyu adalah suatu hal yang luar biasa. Nabi saja menganggap ini adalah wahyu yang dahsyat. Nabi saja menganggap ini adalah suatu yang dahsyat. Kemudian bagaimana cara Nabi agar tetap menjaga wahyu-wahyu yang turun itu agar tidak lupa? Nabi silih berganti membaca ayat-ayat tersebut kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkunjung kepadanya setiap tahun, dan Rasul membaca kemudian diulang oleh Jibril. Begitupun sebaliknya. Lalu bagaimana Rasul dan para sahabat mulai menyusun naskah Al-Quran? Rasul menunjuk 65 sahabat sebagai penulis ayat-ayat Al-Quran. Rasul mendiktekannya, kemudian sahabat menulis. Setelah menulis, mereka menyetorkan tulisannya kepada Nabi, dan Rasul mengecek tulisan-tulisan tersebut apakah ada yang salah atau tidak. Nah, di sini juga bisa disimpulkan bahwa ketika zaman Nabi, metode membaca dan menulis itu sudah ada. Jadi, buta huruf atau buta bacanya Rasul ketika wahyu turun itu bukan berarti tidak bisa membaca, tetapi karena kedahsyatannya Al-Quran, Rasul kesulitan membacanya pada saat itu. Di dalam buku itu juga dikisahkan juga ada sekelompok Bani Zuhro yang melakukan tindakan mencuri dengar ketika Rasul membaca ayat-ayat Al-Quran di rumahnya. Di suatu malam, mereka satu persatu mendengar Rasul ketika membaca ayat Al-Quran, dan di pagi hari mereka berkumpul untuk menceritakannya. Orang pertama mengatakan,
Ini adalah suatu hal yang luar biasa. Saya tidak sanggup mendengarnya. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Begitupun orang-orang seterusnya. Silih berganti orang-orang itu mendengar, dan di pagi hari mereka menceritakan. Dan responnya kurang lebih sama seperti itu. Kemudian semakin banyak orang yang berkumpul untuk mendengar Rasul, tetapi justru itu menjadi kekhawatiran perbuatan mencuri dengar tersebut akan terungkap oleh orang lain. Dan kekhawatiran itu semakin menjadi-jadi ketika Abu Bakar membangun masjid di Mekah, dan di dalamnya dibacakan Al-Quran. Orang-orang kafir menginstruksikan agar tidak lagi membacakan Al-Quran, karena banyak kaum wanita dan anak-anak yang mudah terpengaruh. Nah, itu sedikit mengenai bagaimana reaksi orang-orang kafir ketika mulai mendengarkan Al-Quran. Kemudian bagaimana dengan susunan surahnya? Apakah yang sekarang kita baca sama dengan zaman dulu? Di masa lampau, mushaf ditulis di atas kertas kulit, dan biasanya mushaf yang ditulis di kertas kulit itu lebih berat timbangannya dari kertas biasa. Maka mushaf yang seluruhnya bisa mencapai beberapa kilogram beratnya. Dan contohnya seperti Al-Quran yang tertulis dalam kaligrafi besar, dan satu mushaf lengkap itu akan memiliki kurang lebih panjangnya 1 meter. Kalau kita lihat mushaf yang dicetak oleh Raja Fahd di Madinah sebagai standar ukuran utama, itu akan mencapai 6.000 halaman. 6.000 halaman itu kurang lebih 9.000 baris. Dan artinya jika seluruh mushaf itu tertulis dalam satu mushaf, itu akan memerlukan 18.000 halaman. Bayangkan betapa besarnya dan betapa beratnya. Dan urutan-urutan surah, kemudian urutan-urutan ayat itu bisa dilihat dari beberapa redaksi-redaksi yang ditulis oleh para akademisi dan juga para sahabat-sahabat. Contohnya di buku The History of Quranic Text, di situ diberikan tabel tentang bagaimana nomor-nomor redaktur, nomor-nomor revisi, nomor-nomor surat itu setiap abad itu berubah-berubah sesuai dengan urutannya masing-masing. Dan kesimpulannya, dengan memahami keperluan dokumentasi tiap ayat, masyarakat muslim yang telah mencapai urutan hufaz telah membuat sistem hafalan sebagai penangkal pengaruh yang merusak. Di periode Mekah, pada periode Mekah dengan laju penindasan yang begitu kuat tidak mampu memusnahkan Al-Quran, yang akhirnya umat Islam menikmati kemajuan di Madinah, baik yang melek huruf maupun yang buta ikut ambil bagian dalam menghafal Al-Quran. Rasul yang mendiktekan, Rasul yang menjelaskan, dan juga menyusun ayat melalui inspirasi ketuhanan dengan status hak istimewa dirinya. Seluruh ayat suci Al-Quran di dalamnya menjadi sempurna. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.